4 fakta menarik Kevin Dix, bek langganan Liga Champions. Kevin Dix, pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia, belakangan menjadi sorotan publik sepak bola tanah air. Pemain yang kini memperkuat FC Copenhagen ini disebut-sebut memiliki peluang untuk memperkuat timnas Indonesia, mengingat latar belakangnya yang memungkinkan proses naturalisasi. Jika Indonesia berhasil mengamankan jasa Dix, maka lini belakang timnas akan semakin kuat dan berpengalaman. Kemampuannya dalam bertahan ditambah pengalamannya di kancah Eropa menjadikan Dix sebagai opsi solid bagi Indonesia. Berikut 4 fakta menarik tentang Kevin Dix, calon bek timnas Indonesia yang pernah merasakan ketatnya persaingan di Liga Champions. 1. Berpengalaman di Liga Champions bersama FC Copenhagen. Kevin Dix bergabung dengan FC Copenhagen pada 2021 dan langsung mencatatkan sejarah penting dalam karirnya. Bersama klub asal Denmark ini, Dix berkesempatan bermain di Liga Champions, kompetisi tertinggi antar klub Eropa. Kevin Dix dikenal sebagai pemain bertahan yang serba bisa. Selain berperan sebagai bek kanan, Dix juga dapat bermain sebagai bek tengah maupun bek kiri jika dibutuhkan. Fleksibilitas posisi ini sangat dihargai oleh pelatih di FC Copenhagen, yang seringkali menugaskannya untuk mengisi berbagai posisi dalam formasi pertahanan. Pengalaman multiposisi ini menjadikan Dix pilihan ideal bagi tim yang membutuhkan bek dengan kemampuan adaptasi yang tinggi. Yang ketiga, punya pengalaman di beberapa liga Eropa. Kevin Dix mengawali karirnya di Belanda bersama Vitesse Arnhem sebelum akhirnya pindah ke klub Serie A Fiorentina. Setelah itu, Dix kembali ke Belanda untuk bermain di Eredivisie bersama Feyenoord dan kembali memperkuat Vitesse sebelum akhirnya berlabuh di FC Copenhagen, Denmark. Fakta keempat atau yang terakhir, segera dinaturalisasi Dix ke timnas Indonesia. Maarten Pas terbang ke Indonesia. Maarten Pas membagikan momen tengah menjalani penerbangan ke Indonesia lewat Instastory di Instagram pribadinya Selasa 5 November. Kiper FC Dallas itu mengunggah foto sedang berada di pesawat sambil membubuhkan simbol pesawat dan bendera merah putih. Unggahan itu menandakan Pas tengah menjalani penerbangan menuju Indonesia, namun belum diketahui pasti agenda Pas di Indonesia. Pasalnya, PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga menyebut timnas Indonesia dijadwalkan kumpul di Jakarta 5 hari sebelum melawan Jepang. Laga Indonesia vs Jepang akan digelar pada 15 November di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ini merupakan rangkaian pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Jika merujuk pernyataan Arya, maka tim arahan Shin Tae-yong dijadwalkan kumpul mulai 10 November. Sementara Maarten Pas tiba lebih awal di Indonesia. Maarten Pas memang sudah tidak memiliki agenda bersama FC Dallas karena tak lolos babak playoff Major League Soccer. Artinya Pas memiliki banyak waktu luang untuk dihabiskan di Indonesia dibandingkan pemain lain. Kiper 26 tahun itu pun bisa menikmati liburan jelang gabung pemusatan latihan TC lawan Jepang. Setelah menghadapi Jepang, Indonesia dijadwalkan menjamu Arab Saudi pada 19 November di Jakarta. Setelah itu, para pemain dilepas ke klub masing-masing. Selain memperkuat timnas di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, Maarten Pas juga diperkirakan bisa membela skuad Garuda di Piala AFF tahun 2024. Turnamen antar negara ASEAN itu dimulai 9 Desember hingga 5 Januari tahun 2025. Tiket timnas Indonesia vs Jepang terjual habis. Tiket pertandingan timnas Indonesia versus Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 resmi habis terjual. Pertandingan timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 November tahun 2024. Indonesia bertindak jadi tuan rumah. Kepastian tersebut disampaikan akun resmi Timnas Indonesia di media sosial Instagram, Senin 4 November malam. Artinya, hanya dalam 2 hari tiket pertandingan sudah terjual habis. PSSI resmi merilis tiket pertandingan Indonesia versus Jepang pada Sabtu 2 November. Sebanyak 60.000 lebih tiket dilepas ke pasaran dari total kapasitas sebanyak 70.000. Pada unggahan yang sama disebutkan bahwa tiket pertandingan Indonesia versus Arab Saudi pada 19 November tahun 2024 masih tersedia. Tiket ini juga dirilis pada 2 November. Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Jepang memang tinggi.
Ini adalah salah satu laga yang paling dinanti supporter Indonesia. Pasalnya Jepang dihuni pemain-pemain papan atas dunia. Beberapa pemain Jepang diisi pemain yang berkiprah di 5 kompetisi elit Eropa, seperti Inggris, Italia, dan Spanyol. Supporter juga ingin menjadi saksi Indonesia melawan Jepang. Harapan supporter, tim asuhan Sinteyong ini menang atau minimal imbang dengan Jepang seperti melawan Australia. Maes Hilgers diperkirakan comeback timnas Indonesia vs Jepang. Maes Hilgers dikabarkan mengalami cedera ketika bermain untuk klubnya yakni FK20. Namun Pik berusia 23 tahun ini tetap akan bergabung dengan timnas Indonesia. Hilgers bermain sejak awal untuk FK20 ketika melawan Willem II pada Sabtu 2 November 2024. FK20 menang 1-0 dalam pertandingan pekan ke-11 Redivisi 2024-2025 tersebut. Namun Hilgers hanya bermain selama 45 menit. Ia ditarik keluar lantaran menderita cedera pada jeda turun minum dan digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Ya, soal Hilgers, dia adalah atlet juga pemain yang cukup baik, ujar pelatih timnas Indonesia, Sinteyong. Nama Hilgers masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Proses pemulihannya berjalan dengan sangat baik. Dia akan tetap datang ke sini, mungkin akan datang pada 11 November tahun 2024, tutur Sinteyong. Itu tergantung pada kondisi waktu pemulihan, tergantung kondisinya nanti, imbus Sinteyong. Timnas Indonesia bakal menjamu Jepang pada 15 November tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Karno. Partai itu menjadi yang kelima di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda kemudian akan menjadi tuan rumah untuk Arab Saudi di Stadion Gelora Bung Karno. Pertandingan itu merupakan yang ke-6 di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Coach Justin minta Sinteyong dipecat jika gagal bawa timnas ke fase 4. Pengamat sepak bola tanah air Justinus Laksana meminta Sinteyong dipecat dari timnas Indonesia jika skuad Garuda gagal lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pria yang biasa disapa Coach Justin itu mengatakan lolos ke babak keempat merupakan harga mati bagi timnas Indonesia. Sesuai jadwal, Indonesia masih bertemu lawan di kandang, yang mana kita bisa dapat 3 poin per laga melawan Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.